Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bundadi mau membahas mengenai bagaimana tanggapan saya. Maksudnya ini diri kita terhadap teman-teman sebaya kita. Ya meskipun mungkin banyak orang mengatakan saya tidak takut itu untuk dipandang orang, atau istilahnya saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang mengenai diri saya. Mungkin banyak orang mengatakan seperti itu ya. Namun apakah di dalam kenyataannya kita bisa mempertahankan tekad seperti itu di dalam teman-teman sebaya? Apalagi dalam usia remaja, anak-anak biasanya mereka justru takut kepada teman-teman sebayanya. Bukankah seperti itu ya? Atau bukan takut, nggak enak hati nanti kalau dia tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Nah, persoalan lain banyak sekali hal yang dihadapi oleh anak-anak remaja ya. Ini ada beberapa contoh yang membuktikan bahwa mereka itu sulit untuk mengatakan kepercayaan dirinya terhadap teman-temannya. Suatu hari ada anak bernama Hendro. Hendro ini ditantang sama teman-teman lakinya. Kalau kamu laki-laki, coba kamu merokok di depan kita. Bukannya kamu katanya laki-laki yang paling keren di sini di sekolah kita, seperti itu. Namun suatu hari karena Hendro ini ada perasaan ditekan oleh teman-temannya dan merasa gengsi kalau tidak melakukannya, akhirnya dia memperlihatkan bahwa dia adalah juga merokok. Padahal dalam tiap harinya si Hendro ini nggak pernah merokok. Tapi karena dia ingin menunjukkan validasi terhadap teman-temannya, agar teman-temannya mengakui bahwa dia adalah juga seperti laki-laki yang jantan pada umumnya, jadi dia mengatakan akhirnya dia mau untuk merokok di depan teman-temannya. Kemudian ada lagi yang seorang wanita bernama Ica. Si Ica ini mungkin dia ditawari sama teman-temannya, ayo coba kamu, kalau kan si Ica ini punya pacar, kalau berani berciuman di depan kita semua, mengakui bahwa itu pacarmu, bagaimana? Padahal si Ica ini tahu itu perbuatan yang nggak bagus ya, meskipun dia pacaran, maksudnya bukan pacaran, dekat dengan laki-laki, tetapi dia pun ada batas-batas untuk sebagai teman dekat, karena dia merasa dia masih anak sekolah, dia membutuhkan saling suka itu hanya sebagai support untuk di sekolahnya, bukan untuk hal-hal yang melakukan hal-hal yang buruk. Nah, kemudian dia pun berani menolak dengan apa yang ditantang oleh teman-temannya. Maaf, aku nggak bisa melakukan itu. Lah kenapa? Itu kan pacar kamu sendiri, kan sudah jadi teman dekatmu. Kenapa kamu nggak berani berciuman di depan kita? Mungkin seperti itu ya. Namun beruntungnya si Ica ini dia juga memiliki kematangan rohani yang baik. Dia berkata, untuk hal-hal yang immoral, karena saya masih belum punya hubungan resmi dengan dia, saya juga tidak mau untuk melakukan itu, karena saya tidak mau menyakiti
hati Tuhan saya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tekanan dari teman-teman sebaya yang menyuruh kita ke hal-hal yang buruk. Nah, kembali lagi ke kita. Apakah kita mudah saja untuk terseret dengan mereka karena itu tadi, karena hanya menunjukkan ini loh, aku nggak mau berbeda dengan kalian, aku juga sama kok, sama dengan kalian, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, mungkin seperti itu ya. Tetapi kembali lagi, kita harus tetap mengingat firman Tuhan. Ketika teman-teman kita mengajak untuk mempengaruhi hal-hal yang buruk, ketika kita sudah tahu itu akibatnya nggak baik buat kita, misalkan dalam hal merokok. Sekarang banyak sekali ya wanita merokok. Kalau dulu melihat wanita merokok itu rasanya kayak aneh, tapi kalau zaman sekarang kan banyak sekali ya wanita merokok kayak biasa. Apalagi kalau kita lihat di kafe-kafe, waduh, saya terkadang miris melihat ketika anak-anak remaja yang perempuan-perempuan itu merokok. Saya dalam batin itu hanya bisa mengelus dada. Apakah orang tuanya tahu apa yang dikerjakan anaknya di luar seperti ini? Dan kita sebagai orang tua harus terus bijak, terus menasehati anak kita. Karena pergaulan di zaman sekarang ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Karena mungkin karena kehidupan yang berbeda ya, seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan tidak ada medsos, tidak ada, jadi pengaruh di dalam hal-hal seperti ini sangat kuat terhadap anak-anak. Kita perlu waspada, kita perlu memperhatikan dengan tulus anak-anak kita. Karena apa sih hal itu kok buruk? Karena kan merusak mental kita, kemudian merusak attitude kita, merusak tubuh. Bukankah tubuh ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri? Jadi kita menghargai Tuhan, hargailah tubuh kita. Jadi caranya kita menanggapi teman-teman sebaya itu yang mengajak hal-hal yang buruk, kita harus bijak, kita harus berdoa, terus berdoa. Lakukan itu setiap hari, setiap detik ketika ada hal-hal yang membuat kita, waduh, aku kok kayaknya ini mau terpengaruh ini. Berdoalah, nggak apa-apa. Itu untuk menguatkan iman kita. Jadi kita harus selalu dekat dengan Tuhan agar kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi kita harus punya prinsip sendiri kalau kita sudah mengenal Tuhan. Jadi kita pun nanti kita bisa belajar untuk berpikir secara dewasa. Bagaimana caranya itu? Kita akan bahas selanjutnya. Salam Bunda Di.